hebat di hadapan saya. Kita akan buka terlebih dahulu, izin untuk saya memberikan pantun penyemangat terlebih dahulu. Boleh bantuan cakep Bapak Ibu, rekan-rekan media dan juga teman-teman KOL, boleh? Boleh. Sekarang suaranya lebih kencang pastinya ya. Buah manggis, buah kedondong. Bapak Ibu Arley, Davidson yang manis, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk acara kita di sore hari ini. Woo! Thank you so much, luar biasa. Dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu, tamu undangan, rekan-rekan media, teman-teman KOL tercinta yang tentunya sudah hadir dan juga bergabung bersama kami pada hari ini. Dan senang sekali saya berada di hadapan orang-orang yang sangat hebat. Saya Revit Majastra yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga selesai nanti, yaitu dalam acara yang sangat bergengsi dan sangat luar biasa, yaitu di Ballroom Raffles Hotel Jakarta di Indonesia, Harley Davidson Media Launching 2025. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah, ya tepuk tangan yang meriah, bakal banyak dapat rezeki ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kepada ibu, rekan-rekan media, apa kabar semua? Baik. Yang menjawab semoga habis ini dapat rezeki. Apa kabar rekan-rekan media KOL tamu undangan? Baik, luar biasa ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus memberikan informasi-informasi teraktual pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan media dan juga teman-teman KOL sekalian, tentunya bukan hanya kita semua yang ada di sini dan Revi ada di stand atau panggung yang sangat mewah ini. Izinkan kami untuk dapat menyapa para tamu kehormatan yang sudah hadir dan juga bergabung bersama kita di sore hari ini. Izin nanti untuk memberikan tepuk tangan yang meriah ya. Langsung saja kita akan menyapa yang terlebih dahulu kepada yang terhormat, yaitu Presiden Director Inscape Indonesia, Bapak Gu Songse. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Oke, terima kasih Bapak Esti sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan selanjutnya kita juga ingin menyapa kepada yang kami hormati Presiden Director JLM Auto Indonesia, Bapak Gary Kertowijoyo. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah juga? Oke, terima kasih Bapak, selamat sore sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan selanjutnya kita juga ingin turut menyapa kepada yang kami hormati Sales and Marketing Director JLM Auto Indonesia, Bapak Irvino Edwardly. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah? Terima kasih, selamat sore juga Bapak Vino sudah bergabung bersama kami. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu, tamu undangan, serta rekan-rekan media dan juga teman-teman KOL yang sudah meluangkan waktunya hadir di sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya perlu kami sampaikan, ini informasi yang sangat penting kepada seluruh rekan-rekan media, teman-teman KOL dan juga para tamu undangan sekalian, bahwa acara ini diadakan oleh JLM Auto Indonesia yang merupakan bagian dari perusahaan Inscape PLC yang merupakan importir dan distributor resmi Harley Davidson di Indonesia. Melalui komitmen ini, Harley Davidson di tahun ini menandai kembalinya Harley Davidson CVO secara resmi ke pasar Indonesia setelah 10 tahun absen. Kehadiran kembali lini CVO mempertegas komitmen Harley Davidson dalam menghadirkan inovasi, performa tinggi, dan desain premium bagi para pengendara motor besar di tanah air. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Harley Davidson untuk memperluas jangkauan konsumen di Indonesia dengan menyajikan berbagai pilihan motor yang sesuai dengan gaya hidup, karakter, serta preferensi pengendara modern. Tidak hanya memperkenalkan motor-motor terbarunya,
Harley Davidson juga akan menyuguhkan sentuhan personalisasi premium lewat Harley Davidson Factory Custom Paint dan Graphics yang kini tersedia pada beberapa model pilihan tahun 2025. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, bagi seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan media serta KOL, kita ingin membuka rangkaian acara ini juga tentunya dengan sangat luar biasa. Langsung saja kita akan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Presiden Director Inkscape Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Asti. Selamat siang, selamat datang Anda semua, Bapak, Ibu, teman dari media dan rekan kerja. Saya nama ST dari Inkscape. Hari ini saya di sini, saya pertama mau bicara, saya suka saya baju sekarang ini. Model okey lah, tapi baju enak dilihat. Ya, lebih cool ini baju. Kalau mau beli di sini ada merchandise. Ya, tapi kalau saya bisa, saya pertama mau bicara selamat Pak Vino, Pak Gary dan semua rekan kerja kerana tahun lalu semua teman media pun tahu TV turun ya di Indonesia. Tapi Harley Davidson punya retail sales lebih tinggi. So gitu saya mau bicara selamat. Ini rekan kerja dari Harley Davidson. Dan terima kasih banyak. Dan saya hari ini bisa di sini, saya pun bangga kerana saya ada ini opportunity bisa introduce the new 2025 punya Harley Davidson model lineup. Dan of course I will leave it to my expert colleagues, Pak Gary dan Pak Vino, to do the proper introduction. I just want to say a very big thank you again to all our Harley Davidson community di Indonesia. Kerana ini tahun ketiga in terms of operasi for Harley Davidson, for Inchcape dan Indomobil di Indonesia. And even though it's only 3 years, I must say that the results again are very, very encouraging, and this is really all thanks to Pak Gary and Pak Vino and the team. So again, thank you very much, and again, thank you very much to all our media, teman, and thank you very much always to our Harley Davidson community, because without their support, there's no way that we can achieve this. But I know we are only going to do better. So waktu tidak banyak. I don't think you want to listen to me. I think better I leave it to my expert colleagues. So gitu, terima kasih banyak. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi untuk Bapak Esti. Thank you so much. Wow, luar biasa sekali ya rekan-rekan media, teman-teman KOL dan tamu undangan. Tadi kita sudah diberikan sepatah dua patah kata penyemangat untuk kita semua di hari ini. Oke, kalau tadi Pak Esti sudah memberikan opening speech-nya, selanjutnya kita akan mendengarkan speech kedua dari orang hebat juga tentunya hari ini. Langsung saja kita akan undang dengan hormat kepada Presiden Director JLM Auto Indonesia, kepada Bapak Gary Kertowijoyo. Kami persilakan. Selamat sore teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ko Esti selaku Presiden Director Inkscape Indonesia, Bapak Irvino Edward Lee selaku Sales and Marketing Director PT JLM Auto Indonesia, rekan-rekan dari PT JLM Auto Indonesia, dan juga tentunya teman-teman media semua yang kami banggakan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Kita di PT JLM Auto Indonesia sejak 2023 sudah mengembangkan dari tahun ke tahun brand Harley Davidson sebagai distributor resmi di Indonesia. Dan ini kita bisa lihat dari perkembangan network yang kita lakukan, perkembangan dari after sales services ya,
layanan Purna Jual, dan juga aktivitas-aktivitas marketing yang kita lakukan di tiap bulannya secara regular. Ya. Dari semua ini kita bisa melihat hasilnya yang sangat baik, di mana perkembangan bisnis Harley Davidson berkembang terus dari tahun ke tahun, sejak 2023 sampai sekarang. Dan dari 2023 sampai sekarang, kita mempertahankan posisi market leader di premium big cc motorcycle di Indonesia. Jadi brand Harley Davidson ini menjadi sesuatu bagian yang sangat penting di industri otomotif yang begitu besarnya di Indonesia. Di tahun 2025 ini tentunya jauh lebih exciting lagi. Nanti kita bisa saksikan bersama-sama, motor-motornya sangat bagus sekali, apparelnya, merchandise-nya sangat bagus sekali, ya, luar biasa bagusnya tahun ini. Dan yang lebih lagi, yang kita tunggu-tunggu, akhirnya kerja keras dari tim JLM dan juga teman-teman kita di Harley Davidson, kita dapat menghadirkan motor CVO ke Indonesia dengan price yang sangat kompetitif. Ya, ini sesuatu yang sudah ditunggu oleh semua penggemar Harley Davidson di Indonesia. Dan tentunya di 2025 ini kita akan melihat perkembangannya lagi, dan ini akan kita teruskan ke tahun-tahun yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Saya harap acara ini berjalan dengan lancar dan teman-teman media bisa membantu kami untuk mendistribusikan yang gambar-gambar yang bagus-bagus ini dan juga news yang sangat exciting ini untuk Harley Davidson di Indonesia. Thank you very much. Yeay, boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Gary. Thank you so much. Wow. Jadi di sini Pak Gary akan mengajak seluruh rekan media dan juga teman-teman KOL dan seluruh tamu undangan untuk terus memberikan berita-berita terbaik dan juga gambar-gambar terbaik. Yang dimana sesaat lagi nanti ya kita akan bersama-sama melihat seperti apa sih Harley Davidson terbaru 2025 yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, langsung saja. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Pak Gary, berikutnya kita akan mendengarkan speech dari orang hebat juga di sore hari ini yang akan langsung berjumpa dengan seluruh Bapak Ibu tamu undangan, rekan-rekan media dan juga teman-teman KOL. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan panggil dengan hormat kepada Sales and Marketing Director JLM Auto Indonesia, Bapak Irvino Edward Lee. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harley, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Mr. Kusalse atau Pak Esti selaku Presiden Director Inchcape Indonesia, Pak Gary Kertowijoyo selaku Presiden Direktur PT JLM Auto Indonesia, segenap manajemen dan staf PT JLM Auto Indonesia, dan tentunya yang kami banggakan seluruh rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih dan selamat datang kepada acara peluncuran model year Harley Davidson 2025 yang diadakan di Raffles Hotel. Peluncuran model year 2025 mengambil tema Our Road, Our Rules, Let's Ride. Harley Davidson terus melakukan inovatif, menghadirkan motor-motor yang terbaik, terkini dengan teknologi yang tercanggih, dan kami pada kesempatan sore hari ini juga menghadirkan 8 varian model terbaru dari Harley Davidson di Indonesia yang terdiri dari varian-varian touring models, softail models, sportster, adventure atau Pan Am, dan tentunya yang sangat-sangat dinanti-nanti yaitu varian CVO atau Custom Vehicle Operation. Ini merupakan varian family dari Harley Davidson yang sudah cukup lama absen di Indonesia. Hampir 10 tahun motor ini tidak hadir di Indonesia, dan kami dengan bangga bisa menghadirkan kembali di Indonesia. Mohon tepuk tangannya dari rekan-rekan media untuk CVO ini sendiri. PT JLM Auto selaku APM dan distributor resmi dari Harley Davidson Indonesia, kami juga terus melakukan inovasi dan terus mencoba mendekatkan diri kepada para konsumen kami. Saat ini kami telah hadir dengan 5 dealer partner
di 4 kota, yaitu di Jakarta, Bandung, Solo, dan Bali. Dan kami dalam waktu dekat akan membuka dealer kami yang ke-6 di Surabaya, Jawa Timur. Ini merupakan usaha kami untuk terus semakin mendekatkan diri kepada para konsumen dan membuat rasa aman dan nyaman bagi para konsumen dimanapun mereka berada. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan media, dan tanpa panjang lebar, mari sama-sama kita menyaksikan peluncuran Harley Davidson Model Year 2025. Let's go! Langsung saja kami perkenalkan model serta inovasi terbaru dari Harley Davidson 2025 yang secara resmi hadir di Indonesia. Kami persilakan kepada seluruh para rekan-rekan media untuk dapat mendekat lebih dekat lagi dengan panggung utama. Karena saat lagi kita akan bersama-sama melakukan prosesi launching Harley Davidson. Are you ready, guys? One more! Are you ready, guys? Woo! Dan langsung saja, inilah dia prosesi launching Harley Davidson. 3, 2, 1. Ya, gimana rekan-rekan media? Kita bukan hanya menghadirkan satu model, tapi kami menghadirkan 8 model yang terbaru, model yang 2005 kepada pecinta Harley Davidson Indonesia. Mari untuk saat ini kesempatan saya untuk memperkenalkan produk dari the newest one, model year 2025 yang terdiri dari 3 unit CVO terbaru dan juga Street Glide Ultra yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Mari kita lihat terlebih dahulu video mengenai CVO Road Glide ST.
CVO merupakan motor dengan kasta tertinggi di Harley Davidson. Disebut dengan CVO itu apa? Custom Vehicle Operation. Motor yang diproduksi tapi di custom terlebih dahulu oleh motor company secara pabrikan. Jadi tentunya mengutamakan performance, desain yang terbaik, customization, dan juga tentunya handling dan keselamatan yang terbaik. Kami menghadirkan 3 jenis CVO. Ya. Tadi sebelumnya kami sudah sampaikan, sebelumnya sudah sempat vakum di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Karena kami menghadirkan bukan hanya 1, tapi 3 different CVO ke Indonesia. Yang pertama adalah CVO Road Glide ST. Atau yang disebut ST itu kepanjangan dari apa? Bukan Pak ST, tapi Sport Touring. Road Glide Sport Touring. Ini merupakan varian CVO dari Road Glide yang mengutamakan mengenai performance. Jadi benar, it's all about the performance. Yang utamanya, apa yang membedakan Road Glide ST CVO ini dengan yang lain? Tentunya semua varian CVO mempunyai sentuhan warna atau paint yang sangat-sangat berbeda daripada yang lain. Dia very unique dengan menggunakan Screaming Eagle graphic. Jadi Screaming Eagle itu merupakan suatu produk performance dari Harley Davidson, dan paint-nya itu mengambangkan dari Screaming Eagle graphicnya sendiri. Motor Road Glide ST hanya hadir dalam 3 varian warna color, yaitu Mercury Silver, habis itu Rally Red, dan juga yang custom color-nya itu Hot Lap. Okay. Ini juga merupakan CVO, satu-satunya CVO yang cukup egois. Karena kenapa? Dia solo seater. Yang 2 lainnya merupakan bisa berboncengan. Ada tempat duduk untuk boncengers. Khusus untuk Road Glide ST merupakan Road Glide yang solo seater karena memang diutamakan untuk performance. Ini motor yang benar-benar pengendaranya memacu adrenalin. Jadi dia mempunyai solo seater dengan varian carbon fiber di bagian belakangnya juga, untuk memberikan comfort dan juga sentuhan yang lebih light dan juga sentuhan racing yang kental dalam motor ini sendiri. Ya. Motor ini juga mempunyai beberapa sentuhan carbon fiber. Tadi ada di bagian belakang dan seatnya, dan juga di bagian depannya, fendernya. Ini adalah udah carbon forged fiber, di mana ini memberikan yang sesuatu yang lebih ringan, tapi sangat kuat dan lebih kuat daripada baja itu sendiri. Jadi ini juga memberikan improve dari handling dan juga tentunya lebih ringan, membuat motornya juga lebih agresif. Dan motor ini juga mempunyai varian, sudah mempunyai dilengkapi dengan cast aluminium wheels yang berbeda, ya. Jadi dan dilengkapi dengan dual floating brakes. Jadi karena motor ini sangat-sangat powerful, jadi tentunya juga diperlukan suatu sistem pengereman yang sangat memadai. Dan ini sudah dilengkapi dengan Brembo, ABS, dan juga dual floating brakes untuk memastikan motor ini pengendaranya sangat aman, merasa aman untuk bisa berkendara pada saat di jalan. Next. Yang paling utama dari motor CVO adalah engine-nya. Ini merupakan motor dengan varian engine tertinggi atau terbesar, memiliki 121 cubic inches, ya, high output. Jadi dia memiliki horsepower senilai 126 horsepower dan torsi sebanyak 193. Dan ini satu-satunya motor di antara 3 CVO yang tidak memakai variable timing. Karena untuk yang Street Glide CVO dan Road Glide CVO, dua-duanya memakai mesin yang sama, tapi mereka memakai variable timing. Kalau ini tidak memakai variable timing, karena kenapa? Tujuannya cuma satu, ngebut. Jadi ini benar-benar diutamakan untuk orang yang mau nyari adrenaline rush. Next. Dan juga sudah dilengkapi dengan muffler yang lightweight, high strength, titanium by Screaming Eagle. Jadi ini menghasilkan suara yang deep tone, ya, khasnya dari family, dan juga menghasilkan power yang juga sangat-sangat menarik bagi para pengendaranya. Next. Untuk floorboard di samping sini, ini juga sedikit berbeda dibandingkan dengan kedua varian yang lainnya.
floorboardnya ini lebih kecil, mini floorboard, dan dia posisinya juga lebih naik. Kenapa tujuannya? Karena supaya pada saat handling, pada saat cornering, dia bisa leaning angle-nya bisa lebih rendah. Jadi kalau misalnya lagi ngebut, mau leaning, itu dia benar-benar seperti motor sport. Itu tujuannya untuk memakai mini floorboard tadi. Jadi memberikan support yang lebih greater lean angles untuk para pengendaranya. Next. Ride modes, ini juga yang cukup berbeda. Majority dari motor-motor Harley saat ini sudah memiliki ride modes. Jadi di mana mode-mode itu membantu pengendaranya dalam berkendara. Standarnya itu ada ride mode-nya itu ada di sport, highway, dan juga hujan. Nah, kalau di CVO itu ada 8 yang mana ditambahkan dibandingkan dengan ride, road, sport, dan juga rain. Itu juga ditambahkan dengan track plus track, di mana itu benar-benar untuk performance. Dan juga ada di custom, jadi dapat di custom sesuai dengan keinginan dari customer itu sendiri. Mereka mau menaikkan apanya. Jadi settingannya bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi dari para customernya, sesuai dengan riding behavior dari customer sendiri. Next. Dan yang sangat menarik, sekarang CVO Road Glide SE ini kami hadirkan dengan harga mulai dari 1,69 off the road di Indonesia. Mulai tepuk tangannya untuk Road Glide CVO SE. Berikutnya, yang tidak kalah menariknya tentunya adalah our varian 2025 CVO Road Glide. Hari pertama-tama kita saksikan. Yes. Persis seperti tadi, untuk apa yang membedakan Road Glide CVO, ini merupakan paint scheme yang tidak akan bisa ditemui di motor lain. Dibuat khusus untuk motor-motor CVO. Dia juga memiliki hanya 3 varian warna. 2 varian warna pertamanya adalah Raven Fade dan Poison Berry. Dan 1 varian warna customnya adalah Blue Streak. Ini kebetulan yang kami hadirkan di pada saat acara launching ini sendiri. Ini merupakan suatu warna custom yang dibuat langsung dari pabrikan yang memberikan aura performance, aura custom design yang sangat-sangat menarik bagi para pengendara. Next. Berbeda dengan Road Glide ST, velg yang dipakai oleh Road Glide CVO ini juga sangat unik. Dia berpaduan antara cast dengan lace wheel. Jadi sangat-sangat unik dan menarik karena kebanyakan dari lace wheels itu tidak ada cashnya ya. Jadi ini perpaduan antara cash wheel dan lace wheel, dan juga dipadukan juga dengan floating rotor dan Brembo brake. Jadi ini sekali lagi memberikan kesan customization, tapi juga ditambah dengan sistem pengereman yang sangat-sangat terkini dan mutakhir dari Brembo dan juga ABS.
Mesinnya sama persis, Milwaukee 8, 121 cubic inches, tapi secara horsepower dan torsi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan road glide ST CVO karena dia memakai variable timing. Ya, jadi motor ini menghadirkan 115 horsepower dan 183 Nm. It's still very fast bike. Tapi juga mengutamakan apa sih? Mengutamakan juga kalau dengan variable timing itu sendiri tentunya tetap quite economical, tapi tetap motor ini merupakan motor-motor yang sangat optimal dan performanya sangat-sangat baik dan juga sangat smooth dalam transition. Next. Nah, kalau yang road glide CVO SE itu speakernya hanya 2, ini benar-benar diutamakan lebih ke arah kenyamanannya. Kalau ini yang diutamakan lebih ke arah performance-nya. Ini sudah dilengkapi dengan stage 2 Rockford Fosgate yang dilengkapi dengan 500 watt power amp, dilengkapi dengan 4 speakers, 2 ukuran 6,5 inci di bagian fairing depan dan 2 ukuran 7x5 di saddlebag kanan dan kiri, sehingga tentunya bisa memberikan suara yang sangat baik mau itu dalam kondisi apapun, dia lagi berkendara dalam posisi speed tinggi maupun lagi dalam keadaan ramai, tentunya suara dari motor itu sangat bisa, suara dari sistemnya sangat-sangat bisa dinikmati oleh pengendara. Next. Dan CVO road glide ini sendiri kami hadirkan di harga 1,74 off the road. Ya, dimulai dari situ untuk varian road glide CVO. Boleh tepuk tangannya untuk road glide CVO. Dan berikutnya adalah CVO Street Glide. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Street glide merupakan varian yang cukup berbeda dengan road glide, tapi merupakan salah satu motor yang juga cukup legendaris di varian Harley Davidson. Kalau road glide utamanya itu kalau kita ngelihat seperti U fairingnya, kalau street glide ini disebut dengan batwing, jadi kelihatan seperti kelelawar. Dan dia saat ini dengan CVO-nya tentunya mendapatkan varian warna juga yang premium CVO paint yang hanya bisa ditemui di varian road glide maupun daripada street glide CVO. Dia sama persis, dia datang dengan 3 varian warna, Raven Fade, yang mana ini yang kami tampilkan, Raven Fade, Mercury Silver, Boysenberry, dan juga Blue Streak. Dan itu hanya 3 inilah yang varian warna yang akan kami tampilkan untuk kedua CVO tersebut. Next. Ini juga memiliki varian custom wheels. Kalau misalnya dibilang CVO ini paling utamanya apa sih? Wheelsnya atau rimsnya pasti harus berbeda, sangat menyolok, benar-benar outstanding, langsung kelihatan dari jauh perbedaannya dibandingkan motor yang standar. Ini dengan 8-spoke cast wheels yang kalau dilihat dengan
dengan chrome finish sehingga membuat motor ini terlihat sangat-sangat eye catching ya di jalan raya. Next. Dan ini di depan mungkin nanti bisa teman-teman media dilihat sudah dilengkapi juga dengan LED dan integrated. Jadi bukan hanya headlight di depannya, tapi juga di fairingnya sendiri sudah memiliki dua headlight yang sangat integrated, sehingga pada saat di depan battery-nya itu terlihat sangat-sangat desainnya sangat-sangat estetika. Jadi memberikan kesan juga yang sangat-sangat muscular dan memberikan kesan juga yang sangat-sangat customization dari motor itu sendiri. Next. Dan motor ini juga dilengkapi dengan varian engine yang sama, memakai 121 cubic inches Milwaukee 8, memiliki horsepower 115 horsepower dan juga 183 Nm torsinya. Sama dengan si road glide, ini juga memakai VVT atau variable timing, sehingga tentunya di samping memberikan distribusi power yang sangat baik, tapi juga memberikan economical bagi para pengendara. Same with road glide CVO, motor ini juga sama dilengkapi dengan 4 speaker stage 2 Rode by Rode 4K yang dilengkapi dengan M500 watt, dilengkapi dengan 4 speaker, 2 di depan ukuran 6,5 inches dan 2 di bagian saddlebag dengan ukuran 5,7, tentunya memberikan suara yang sangat jernih tapi powerful bagi para pengendaranya. Dan kami hadirkan Street Glide CVO ini di harga 1,669 off the road bagi para pencinta motor di Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk Street Glide CVO. Saya akan persembahkan untuk teman-teman media, bisa dilihat lebih lanjut, adalah varian Street Glide Ultra. Ini varian yang totally new, sebelumnya belum pernah hadir. Base-nya dari apa sih? Base-nya merupakan dari varian Street Glide, tapi dibuat tentunya dengan kenyamanan tambahan. Kita bisa lihat terlebih dahulu dari videonya. Yang hadir pertama kali di tahun 2025 ini merupakan varian pengganti, mungkin sebelumnya teman-teman media udah tahu varian Ultra Classic atau Ultra Limited. Sekarang hadir di hari dengan Street Glide Ultra, basicnya Street Glide, tapi tentunya dengan semua kenyamanan dari suatu motor Ultra. Pertama adalah tentunya motor ini dilengkapi dengan two up comfortable seat yang dipakai digunakan, kalau saya bilang sangat lebar, baik itu untuk pengendaranya maupun untuk pilihannya. Juga memakai ada headrest di samping. Kegunaannya apa? Untuk kegunaan fungsinya adalah kenyamanan dalam perjalanan jarak jauh. Karena motor ini fungsinya adalah untuk touring jarak jauh. Sehingga dengan kenyamanan kursinya, belakangnya, backrestnya, ini membuat perjalanan jarak jauh seperti effortless dari motor. Next. Dan tentunya untuk motor touring, apa sih yang dicari? Space untuk apa? Barang-barang. Karena banyak mereka tentunya yang menggunakan motor ini untuk touring jarak jauh, tentunya perjalanan jauh, banyak barang-barang yang mereka bawa. Ini mempunyai 4.9 cubic feet of storage. Jadi storage-nya di mana aja? Ada di king tour bag,
ya, yang cukup besar. Ini kalau misalnya dibilang, ini bisa memuat 2 full helmet di dalamnya. Jadi sangat-sangat besar, atau bisa tentunya dengan barang yang lain dimasukin. Ada 2 saddlebag dengan ukuran sangat besar, samping yang cukup, kalau misalnya bilang sama dengan varian street glide. Yang membedakan sekarang apa? Adanya di lower fairing. Ini lower fairing ini varian baru. Dan ini sekarang menjadi apa? Menjadi tempat storage juga. Dan ini storage-nya cukup besar. Jadi untuk menyimpan, biasanya untuk handphone, glove, segala macam, ini pun juga ada tempat extra storage di lower fairing kanan dan kiri. Jadi memberikan tambahan storage space bagi para pengendaranya pada saat mengendara jarak jauh. Dan ini juga sudah hadir dengan saddlebag guard. Untuk gunanya apa sih? Untuk memberikan keamanan lebih. Amit-amit ya, seringkali pada saat kita berkendara bisa aja kita yang dinamakan jatuh bego atau rebah. Ini sangat-sangat membantu untuk melindungi apa? Memprotect your body. Jadi sudah dilengkapi dengan engine guard yang biasanya engine guard cuma di depan. Sekarang sudah dilengkapi dengan saddlebag guard juga untuk di belakang untuk melindungi motor kesayangan dari para pemudik. Next. Untuk motor ini dilengkapi dengan cukup berbeda dari yang CVO ya, karena CVO merupakan kasta tertinggi dari Harley. Untuk Street Glide Ultra memiliki mesin 117 cubic inches dengan liquid cooled cylinder yang menghasilkan horsepower 107 dan 175 Nm. Masih merupakan motor yang sangat powerful, sangat-sangat nyaman untuk dipakai dalam keadaan jarak jauh maupun juga tentunya dipakai dalam kota. Ini semuanya daripada Street Glide Ultra. Ini juga sudah dilengkapi layaknya di CVO dengan layar 12,3 inch. Jadi layarnya kalau misalnya nanti teman-teman di media bisa melihat itu sangat besar. Dan semua is all digital, touchscreen, dan dia pada saat layarnya sendiri juga sudah mempunyai 3 mode untuk viewingnya. Jadi untuk melihatnya bisa melihat seperti kalau kita bosan ya dengan view yang pertama dengan 2 digital speedometer, ada dengan sport mode yang mana yang speedometernya tidak ditampilkan. Jadi ini sangat-sangat memberikan apa ya, customization, personalization bagi para pengendara pada saat mereka berkendara juga, bosan nih, saya mau ambilin sesuatu yang berbeda. Dan ini yang sangat, kalau kita sebagai rider, ini fungsi yang mungkin kalau saya bilang sangat-sangat ditunggu-tunggu dari dulu. Itu adalah vehicle hold control, di mana terutama pada saat kita nanjak macet lagi, itu udah pusing kita, nahan rem, masukin gigi, segala macamnya. Ini udah enak, kita rest lebih lama, kita udah bisa lepaskan, dia akan nahan. Jadi seperti brake hold. Nanti tinggal kita gas, dia akan melepas itu brake hold. Jadi ini fungsi yang sangat-sangat baik untuk para rider, terutama dalam perjalanan. Oke? Yes. Mungkin saya sekarang serahkan kepada Saudara Indra. Mana? Orangnya? Oke, di belakang. Lagi ngumpet untuk menjelaskan varian Harley yang lainnya. Silakan, Pak Indra. Pak Esti, Pak Geri, Pak Danang, dan teman-teman media. Pak Vino, terima kasih waktunya. Oke. Sekarang saya mau menjelaskan untuk varian dari Softail dan Sport. Bisa di next, silahkan.
sebelumnya di sebelah kanan saya ini adalah tipe Fatboy, yang mana ada tangki yang sangat Fatboy. Seperti yang tadi Pak Vino bilang, bahwa Harley Davidson itu untuk kualitas catnya memang sangat spektakuler. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi dari kualitas cat untuk unit Harley Davidson. Dan di sini kita bisa lihat ada emblemnya itu adalah New Medallion. Itu sangat klasik, dan tangkinya pun juga bisa menampung 5 galon dari bensin. Next. Berikutnya adalah dari segi ban. Ban ini menggunakan 18 inch rimsnya, dan velgnya juga dia ada Leicester seperti ini, bisa dilihat nanti oleh teman-teman media. Kemudian di cover dengan fender yang sangat menarik seperti yang ada di depan ini. Next. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi untuk family daripada Softail Fatboy, tahun-tahun sebelumnya menggunakan mesin 114. Tapi pada tahun 2025 ini menggunakan mesin 117. Nanti teman-teman media bisa lihat di depan. Dan menghasilkan horsepower sebesar 103 horsepower dan torsinya 168 Newton meter. Next. Ini saya ke sebelah kirinya karena knalpotnya juga berubah dari tahun 2000, dari yang sebelumnya dengan 2025. Sekarang menggunakan 2-in-2 exhaust high flowing. Jadi performanya sangat kita bisa bilang sangat baik dan sangat kenceng. Jadi didukung oleh knalpot yang konfigurasinya berubah di tahun 2025. Next. Nah, kemudian ini adalah indikator dari speedometer. Tetap masih menggunakan shape-nya adalah dia bulat, tapi sekarang 5 inch dia menggunakannya. Jadi lebih jelas buat para pengendara di saat ingin melihat ke speedometer seperti itu. Nah, di sebelah kiri sudah ada indikator untuk ride mode dan traction control. Jadi di motor Fatboy ini ada 3 ride mode seperti motor-motor yang lain. Jadi ride mode-nya itu untuk di street, hujan, rain, sama di track kalau nggak salah. Next. Selain itu dari Fatboy nanti bisa dilihat. Sekarang kita mau lihat ke street bob. Silakan. Street bob menggunakan LED lighting 7,5 inch di depan, dan sign-nya ada di sebelah kiri kanan juga LED seperti itu. Dia tidak berubah dari yang tahun sebelumnya. Silakan. Next. Ini emblemnya adalah Legendary Stretch Diamond Black and Chrome Tank Medallion. Ini inspirasinya dari Willie G di tahun 1966 desainnya seperti itu. Next. Nah, sama juga seperti Fatboy, karena ini adalah family daripada Softail. Jadi unit street bob ini menggunakan mesin 117, yang mana mesin sebelumnya adalah 114. Untuk knalpotnya dia adalah, kalau tadi
Fatboy dia satu-satu, sekarang ini menjadi dari two into one gitu. Jadi ini memaksimalkan pembuangan dan menimbulkan suara yang sangat khas dari Harley Davidson. Next. Oke. Untuk indikator speedometer ini menggunakan 4-inch display, dia ada analog dan ada juga digital, jadi memudahkan untuk pengendara memonitor apa yang ada di LED tersebut. Kalau jadi bisa lihat sekarang speednya berapa atau ada di posisi gigi berapa, bisa terlihat dengan jelas di sini. Dan motor ini ada 3 riding mode sama seperti dengan Fatboy. Oke, di sebelah kiri ada yang namanya control system, ABS dan traction control untuk dari sisi keamanan agar jika sedang riding tidak terjadi slip, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, berikutnya adalah Sportster S. Saya ke sebelah kiri dari ini adalah unit Sportster S. Kalau dilihat Sportster S ini masih menggunakan mesin 1250, tapi perbedaannya adalah mesin ini semua all black, jadi bikin tampilannya lebih gahar, kurang lebih lebih macho lah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada gabungan antara vintage dan modern, yaitu pada emblemnya kelihatan vintage tapi bentuk motornya sangat modern. Oke, next. Nah, dia menggunakan ban 17 inch dan velg 17 inch dan ban yang sangat tebal. Itu kita menyebutnya adalah BV. Gitu. Jadi looks-nya memang ini sangat gahar dan macho ya, kita bisa bilang seperti itu. Next. Oke, ini yang tadi saya bilang vintage. Ini adalah logonya, ada di sebelah kiri dan kanan dari tangki. Ini adalah checkered V. Ini logo yang sangat legendaris daripada Harley Davidson. Oke, nah motor ini menggunakan mesin 1250 cc dan bisa mengeluarkan horsepower sebesar 121 horsepower dan torsi 125. Next. Oke, karena motor ini sangat powerful, jadi untuk safety pengeremannya menggunakan Brembo seperti itu. Jadi ini karena Harley sangat mengedepankan juga masalah safety, jadi motor ini dilengkapi dengan Brembo pada sistem pengeremannya. Oke, nah di sini ada di LED dia menggunakan TFT infotainment system dan ada 5 riding modes, dan sangat mudah untuk dilihat karena tampilannya sangat jelas seperti itu. Oke, next adalah cruise control. Oke. Motor ini dilengkapi dengan cruise control yang bisa dioperasikan di sebelah kiri. Jadi untuk menambah kenyamanan berkendara dari riders. Oke, Pak Vino, mengenai refreshing gimana Pak? Saya atau Bapak? Oke. Ini ada yang mau disampaikan lagi. Harley bisa masuk ke dalam lifestyle Harley sehingga membuat motornya lebih aksesibel kepada new market. Sehingga di tahun 2025 ini sendiri harganya lebih murah, melakukan repricing daripada varian dari tahun sebelumnya. Dan ini dilakukan secara global
Jadi untuk Sportster S itu penurunannya cukup signifikan dari 657 juta menjadi 588 juta. Jadi ini tentunya sangat-sangat berita yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar Harley karena membuat motor ini jauh lebih aksesibel, membuat motor ini jauh lebih terjangkau, tapi tidak mengurangi apapun dengan menggunakan motor yang sama. Jadi ini benar-benar strategi dari motor company untuk bisa menghadirkan motor yang bisa lebih aksesibel dan bisa lebih terjangkau dan bisa membuka market yang lebih luas lagi. Dan satunya adalah untuk Pan America Special, ya, yang untuk motor of adventure juga sebelumnya di tahun 2000 tahun lalu kami pasarkan di 811 juta off the road. Di tahun ini dengan semua kondisi yang sama, sekarang kami pasarkan di 739,8 juta. Jadi sesuatu yang sangat gap yang sangat besar, sehingga ini kami yakin dapat memberikan animo bagi para pencinta Harley yang mungkin saat ini masih belum bisa bergabung, tapi dengan kami memiliki 2 unit dan juga Nicer S nantinya yang harganya lebih murah dibandingkan dengan previous model tahun lalu, sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi para customer. Jadi ini merupakan salah satu yang kami sangat-sangat berikan spesial ya untuk para konsumen di Indonesia di tahun 2025. Dan kami sangat yakin baik untuk Sportster S, Nicer S dan juga Pan America dengan repricing strategi kami ini bisa memberikan animo yang jauh lebih besar dan memberikan orang bisa masuk ke dunia Harley dengan harga yang lebih menarik. Terima kasih. Kepada semua media dan Pak Esti, Pak Giri, Pak Danang, terima kasih banyak. Kita bisa lanjutkan acaranya, Mbak MC. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Indra. Terima kasih Pak Indra. Oke.